Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam MUI Corner, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, afiah, sehat lahir dan batin, kemudian tetap berkarya dalam keadaan terus semangat. Salawat salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaahnya yaumul qiyamah. Hari ini kita bicara tentang fatwa haram sonhorek. Wah, ini judulnya aja sudah menuai kontroversi ini ya. Kita bertemu dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Fathur Rauf Syafi'i, Wakil Ketua Umum MUI Tulungagung atau yang masyhur disapa Gus Rauf. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nggih? Oke, alhamdulillah sehat. Di tengah kesibukan dan berbagai agenda Ya, bisa tetap alhamdulillah. hadir di MUI Corner. Kita luangkan waktu ini untuk MUI. MUI kita. Ini masih berumur Ini episode yang kedua ini ya. episode yang kedua. Spesial. Ya, mudah-mudahan istiqomah dan memberikan pencerahan kepada umat. Amin amin ya rabbal alamin. Bicara tentang sonhorek, ini sudah banyak media yang memberitakan, bahkan ada banyak podcast, reaksi masyarakat juga sangat banyak begitu, ada pro dan kontra begitu Gus Rauf. Ya. Kalau kita lihat di Tulungagung sendiri sudah jauh melakukan berbagai upaya, termasuk kemarin ada rakor ya. Tetapi sebelumnya kita flashback ke belakang 1 tahun terakhir, ternyata di Tulungagung ini sudah ada surat edaran Bupati nomor 300 tahun 2024 tentang suara kebisingan yang dihasilkan dari sound system. Ini tidak ada istilah horek ya, atau pengeras suara di wilayah Kabupaten Tulungagung. Semua sudah clear di sini, sudah sangat rigid sekali. Iya. Mohon maaf Gus, bisa lebih dekat lagi dengan mikrofon? Oke. Terus kemudian kemarin ada rapat koordinasi yang dihadiri oleh stakeholder. Di antaranya ada Bapak Wakil Bupati, Kapolres, kemudian dari MUI sendiri, dan juga dari berbagai OPD dan masyarakat, dan sudah dipublish di berbagai media. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap MUI Tulungagung Gus Rauf? Iya, baik, terima kasih para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita bersyukur telah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur ya. Yeah. Fatwa itu sangat komprehensif, yang bisa masyarakat pelajari, dibaca secara jeli gitu ya. Insya Allah kalau kita membaca betul fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2025, ini tidak ada kontroversi menurut saya, karena kalau sudah dipahami dengan cermat, dengan teliti, ini akan bisa dimengerti, difahami. Karena dalam fatwa MUI Jawa Timur itu sudah mempertimbangkan ya. Jadi berangkat dari ada pengaduan dari masyarakat, keresahan dari masyarakat tentang sonhorek ini yang menimbulkan dampak-dampak negatif, ada beberapa kerugian. Sehingga dari situ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur kemudian melakukan pengkajian tentang sonhorek itu ya. Kemudian akhirnya dengan berdasarkan dalil-dalil dari Quran, dari hadis banyak sekali itu, kemudian ini menelurkan fatwa. Namun perlu dipahami bahwa pengertian sonhorek ini oleh masyarakat jangan dikebiahu ya. Jadi term atau batasan sonhorek ini memang son yang betul-betul horek menurut
ilmu tentang audio ini, Ya, tentang audio ilmu personal. ini, ya personal ini melebihi ambang batas kemampuan telinga manusia mendengarkan. Bahkan dalam fatwa ini dikutip ya dari WHO, kemudian dari sisi kesehatan, dari dokter. Ini jadi memang karena kemampuan telinga manusia ini, pendengaran atau gendang telinga ini kalau mendengarkan suara di atas sekian desibel kan rawan rusak. Belum lagi misalnya rumah-rumah yang mengalami kerusakan. Ini semuanya sudah dipertimbangkan oleh fatwa MUI ini, sehingga jadi sound itu memang hukumnya kalau belum digunakan kan netral, ya. Mubah. Seperti kita punya pistol, kita punya pisau itu sebatas masih belum digunakan, hukumnya kan tidak bisa dihukumi ya, kecuali kalau sudah digunakan. Kalau untuk kemaslahatan hal yang baik berarti kan malah alat ini menjadi wajib ya, atau mungkin dianjurkan punya alat kalau untuk kemaslahatan. Tapi kalau untuk kemadharatan, kemungkaran, ya otomatis alat ini punya nilai mafsadah, bisa diharamkan, bisa makruh dan seterusnya. Jadi masyarakat hendaknya memahami bahwa term atau pengertian sound horeg ini memang sound yang itu dari sisi suara ini menimbulkan kemadharatan. Ya, kalau ada masyarakat yang bagaimana kalau sound-sound yang digunakan untuk pengajian itu kan tidak bisa dibandingkan seperti itu. Kalau untuk pengajian itu tentunya desibelnya kan sangat rendah, batasnya itu tidak mungkin akan merusak. Artinya masih bisa ditoleransi Ya, begitu masih ya. ditoleransi, termasuk bagaimana sound yang untuk sholawatan itu ya asalkan itu soundnya itu tidak melebihi ambang batas misalkan 80 desibel atau berapa. Nah itu kan tidak masalah ini ya. Terus berarti apa bahkan masyarakat ada yang mengaitkan dengan bagaimana azan. Nah ini kan ini saking anunya masyarakat ini. Artinya begini, memang fatwa itu begitu muncul di permukaan di publik langsung masyarakat merespon. Sahabat MUI Corner ini fatwanya nomor 1 tahun 2025 dan halamannya sampai halaman 17. Artinya di sini dan memang kalau kita tidak memahami apalagi tidak membaca dengan seksama bisa jadi langsung jadi dalam justifikasi. fatwa MUI Jatim ini di sini di awal dia presentasikan ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat, ada kerugian-kerugian, genteng rusak, kaca pecah, kemudian ada itu yang mengganggu telinga dan sebagainya ini. Jadi itu kalau termnya batasan sound horeg itu seperti itu ya itu masuk dalam kategori yang diharamkan ini. Kalau sound yang biasa-biasa yang yaitu tidak masuk kategori ini ya. Kemudian ini perlu kita baca Pak Faris ini yang akhir saja ini ya, fatwa tentang penggunaan sound horeg ini ya. Setelah melalui dalil-dalil yang panjang ini, kemudian fatwa halaman 15 kemudian ini. Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan sebagainya, ini memang nyata ya ada maldorot di masyarakat itu ya. Kemudian ini fatwanya intinya yang pertama, sound horeg adalah sistem audio yang mempunyai potensi volume tinggi. Biasanya fokus pada frekuensi rendah atau bass. Istilah horeg berasal dari bahasa Jawa yang berarti bergetar atau bergerak. Secara harfiah berarti suara yang membuat bergetar. Ini dalam mendefinisikan horeg itu ya. Kemudian yang kedua, desibel atau dB adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan intensitas suara. Desibel juga merupakan sebuah unit logaritmis untuk mendeskripsikan suatu rasio. Rasio tersebut dapat berupa daya atau power, tekanan suara atau sound pressure,
tegangan atau voltase, kemudian intensitas atau hal-hal lainnya. Kemudian yang kedua, ketentuan hukum memanfaatkan kemajuan teknologi audio digital dalam kegiatan sosial, budaya dan lain-lain merupakan sesuatu yang positif lah ini. Selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Jadi saya kira sangat jelas ini. Sudah sangat jelas. Iya. Termasuk misalkan di belakang Sound Horeg ini ada tari-tarian yang berpotensi erotis, pornografi, ini sudah jelas syariah. Melanggar syariah. Jadi selama misalnya katakanlah sound yang digunakan itu dalam tanda kutip masih sound horeg ya, tapi desibelnya diturunkan sesuai dengan batas aturan. Nanti di surat edaran itu kan ada yang statis berapa desibel, yang mobile yang bergerak sekian. Kemudian di situ tidak ada tambahan-tambahan kegiatan yang melanggar syariah, ini ya monggo-monggo. Jadi hendaknya masyarakat dewasa ini ya memahami seperti itu ya. Jadi kalau ada, walaupun hanya setahun sekali sekali nggak apa-apa. Maksudnya bagaimana? Artinya momentum misalkan pas 17-an Gus. Ini kan setahun sekali, masa nggak ada toleransi? Ya sepanjang itu ya memenuhi aturan-aturan dan juga tidak melanggar syariah, ini monggo. Artinya hukum ini tidak bisa ditawar gitu kan Gus? Tidak ada masalah waktu kan, tidak ada batasan waktu. Wah ini pas ya, ini. Yang penting kopinya. Matur nuwun Mas Akil. Terima kasih Mas Akil. Alhamdulillah ada kopi ini ya. Kita lanjutkan ya, ini ketentuan hukum. Jadi kalau masyarakat misalnya kita beritahu fatwa MUI nomor sekian-sekian, kira-kira males untuk mencari, membaca, ya, apalagi karena 17 halaman. Maka dalam kesempatan ini kita sisipkan untuk membacakan ini ya poin-poin ketentuan keputusan fatwa MUI ini ya. Yang kedua, setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu hak asasi orang lain. Nah ini ya, ini saya kira aturan-aturan umum yang oleh masyarakat sudah difahami ya, difahami. Kemudian 3, penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar. Nah ini tertera dalam konsideran di fatwa ini, sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain. Apa kira-kira yang dampak dari ini ya, kaca pecah, ya, genteng runtuh ya. Itu kemudian memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemungkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga. Ini hukumnya haram. Jadi lokalisir itu maksudnya di tempat tertentu, bahkan di hutan sekalipun begitu ya. Iya. Itu tetap haram gitu ya. Iya. Kemudian penggunaan sound horeg dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif seperti resepsi pernikahan, pengajian, sholawatan dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan, hukumnya boleh. Jadi kalau melihat ini saya kira menjawab apa-apa kontroversi yang muncul di masyarakat ini ya. Bahkan tidak jarang di antara mubalek dai, kiai yang karena belum mencerna. Iya, ternyata sudah ada ya. Sudah lengkap sekali. Betul, fatwa MUI ini insyaallah sudah tidak ada. Bisa dimengerti semuanya ini ya. Kemudian ini ya, kemarin kan sempat juga muncul ya, bagaimana kalau sholawatan itu, ya yang penting itu tadi kembali sudah ada ini. Ya kalau suaranya ini tidak mengganggu dan seterusnya. Kemudian nanti di surat edaran itu dan masuk di perda dari Kabupaten Tulungagung itu nanti ada ya, pada sesi nanti kita bisa mengutip ya. Kemudian ini yang paling penting nanti di rekomendasinya ini.
battle son atau adu son. Jadi kadang-kadang ada niku adu son ya. Jadi Battle ya. tidak hanya adu hewan ya. Adu son yang dipastikan menimbulkan mudarat yaitu kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi tabdzir dan idha'atul mal itu mubazir ya, menyia-nyiakan harta, hukumnya haram secara mutlak. Nah ini ada sisi yang lain ini ya, ada battle son. Ini battle son itu adu son, banter-banteran ngaten niku. Diadu. Nah itu tentunya kan otomatis itu melewati ambang batas tadi desibelnya. Karena namanya lomba kan sak pol-pole jadi maksimal semuanya itu. Dan itu tadi unsur ulama memandang ada unsur tabdzir. Itu atul mal tadi ya. Menyanyiakan. Ya kan juga keluar biaya, itu ada biayanya. Tapi bagi komunitas tertentu itu menjadi kebanggaan, Gus. Iya. Mungkin atau mereka ini punya lover, punya penggemar, punya komunitas yang sangat solid. Mudah-mudahan mereka nanti bisa akhirnya paham, menerima bahwa memang ternyata itu idha'atul mal itu yang sisinya itu kan menyia-nyiakan mubazir ya, tabdzir itu. Kemudian penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang mengakibatkan dampak kerugian terhadap pihak lain wajib dilakukan penggantian. Ini implikasi dari kerusakan. Ini kalau memang sebabnya itu suara yang ditimbulkan dari sound itu, ya ini berarti pemilik, ownernya atau pengusaha ini sampai difatwakan demikian. Jadi harus mengganti ini ya. Berarti penanggung jawab kegiatan itu ya, harus bertanggung jawab ya. Ini yang penting ini ya. Rekomendasi. 1. Meminta kepada penyedia jasa, event organizer, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sound horeg agar bisa menjaga dan menghormati orang lain, hak-hak orang lain, ketertiban umum, serta norma-norma agama. Nah ini kan sudah wajar ini ya, kita di Indonesia ini sudah terbiasa kita toleransi. Saya kira ini sudah bisa kita pahami ini ya. Kemudian meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota di Jawa Timur agar segera membuat aturan sesuai kewenangannya. Nah ini terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemkab Tulungagung, khususnya Polres yang tanggal 24 kemarin hari Kamis melaksanakan rapat koordinasi itu. Jadi tindak lanjut dari ini. Jadi setelah fatwa MUI ini dikeluarkan, kalau MUI itu kan wewenangnya hanya memberikan fatwa, ya menyampaikan hukumnya demikian. Kemudian setelah itu memberikan rekom kepada Pemprov Jatim tentunya yang pihak-pihak yang terkait ya, kepolisian dan sebagainya. Ini untuk melakukan penertiban dalam rangka mengamalkan fatwa ini ya. Kemudian pemerintah Jawa Timur kemudian ke bawah ke kabupaten kota. Tulungagung kemarin alhamdulillah sudah langsung respon ya, kemudian dilaksanakan rapat koordinasi yang akhirnya menelurkan surat edaran yang sebenarnya surat edaran itu intinya hanya menegaskan kembali aturan yang sudah ada dari Perda Kabupaten Tulungagung ya. Ini sudah pernah ada aturan yang mengatur tentang sound ya, tidak sound horeg tapi sound system itu sudah ada. Jadi kemarin ketika kita rapat koordinasi ya dengan Wakil Bupati, Kapolres dan seluruhnya stakeholder, ini kita memberikan juga urunan masukan-masukan gitu ya. Akhirnya alhamdulillah itu. Jadi secara garis besar surat edaran kemarin menegaskan bahwa aturan tentang sound system di Kabupaten Tulungagung sudah ada dan itu tetap berlaku.
Jadi ada itu batasnya sampai jam, kalau kemarin diperlonggar ya jam Jam 24. 24. Iya. Jadi keramaian ya yang menggunakan sound itu Kecuali wayang, Gus. kecuali wayang. Apakah pengajian, apakah manten, apakah khitanan dan sebagainya itu kalau semula kalau tidak salah pukul 11, ini kemarin diperlonggar pukul 24. Pukul 24 kecuali wayang. Kalau wayang karena sudah Belum goro-goro kalau wayang. tradisi budaya kita. Iya. Saya kira itu ya. Kemudian dan Di seterusnya. forum kemarin atmosfernya pripun, Gus? Ya, Di forum kemarin ngalir aja begitu ya, atau ada mengalir, pro kontra dan semuanya sempat debat? sudah paham ya. Sudah paham sehingga tidak terlalu banyak itu, malah masukan-masukan yang mendukung pada ini poin-poin surat edaran itu ya. Dan kemudian poin yang lain itu ya hanya menegaskan kembali dari aturan-aturan itu. Ya. Ini kita lanjut, tidak apa-apa, ini kita ini ya, meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengeluarkan legalitas berkaitan dengan sound horeg, termasuk hak kekayaan intelektual sebelum ada komitmen perbaikan dan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku. Ini tentunya yang anu ya, apa niku, yang tidak melanggar tadi ya ini ya. Mengimbau kepada masyarakat untuk bisa memilih dan memilah dan memilih hiburan yang positif, tidak membahayakan bagi dirinya, serta saling memahami, menghormati hak asasi orang lain dan tidak melanggar norma agama maupun aturan negara. Nah itu. Ya, ketentuan penutup fatwa ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan maka akan diperbaiki dan seterusnya. Ini ditandatangani tanggal 12 Juli 2025 Komisi Fatwa MUI Jatim Kiai Haji Ma'ruf Khazin, Ketua Sekretaris Kiai Haji Sholihin Hasan MHI, kemudian diketahui oleh Ketua Umum Yai Hasan Mutawakil Allah, Sekretaris Prof. Ahmad Muzaki. Ini ya, ini nanti bisa masyarakat kalau ingin minta bisa lengkap datanya ya, bisa di medsos insya Allah bisa. Ini ya. Kemudian itu tadi, jadi terkaitnya dari fatwa MUI itu Pemkab Tulungagung menindaklanjuti ya setelah rapat koordinasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kemudian ini terutama Pak Kapolres ini menginisiasi dilaksanakan rapat koordinasi. Kemudian untuk surat edaran dari Bupati Tulungagung, nah ini rapat koordinasinya ini di medsos sudah Pak Faris ya, Pak Faris sudah ada beberapa yang sudah share pernah melalui ya. MUI, nanti kita juga akan share Mas Taufik. Ya. Oke. Di intinya bagaimana kita berharap ya masyarakat paham ternyata itu setelah dikaji oleh MUI memang ada sisi-sisi madorot. Kemudian MUI sebagai yang punya wewenang untuk memberikan fatwa tentunya harus menyampaikan ya. Dan itu karena keresahan masyarakat juga. Artinya masyarakat mungkin diantaranya ada yang belum paham atau hanya memahami sepotong-potong. Ini fullnya begitu. Iya, ini fullnya. Ya kita maklumi masyarakat ketika ada fatwa hal yang baru kemudian belum difahami betul, apalagi masih agak emosi. Ini otomatis komennya itu macam-macam ini. Komennya macam-macam. Tapi lama-lama kan akhirnya ada yang sadar dan membenarkan ini. Ya wajar. Dan keburu dingin Gus. Kopinya Gus. Fatwa ini kan tujuannya memang untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan bersama ini. Ini kemarin rapat koordinasi itu mestinya yang hadir kan Ketua Umum Romo Yai Hadi Muhammad Mahfud, karena beliau berhalangan saya diminta untuk mewakili beliau. Ya, alhamdulillah kita bisa memberikan masukan-masukan ya, dan
Nah, mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat, terutama di Kabupaten Tulungagung. Kemarin juga diakhiri dengan konferensi pers itu ya, banyak pertanyaan-pertanyaan dari mass media itu ya, oleh Wakil Bupati dijelaskan, oleh Pak Kapolres juga dijelaskan. Ya saya kira bagus, insya Allah situasi Tulungagung mudah-mudahan kondusif ya dengan. Bahkan kemarin itu ketika menyusun konsideran surat edaran itu ya, ada sempat terjadi sedikit tarik ulur itu ya, ada yang punya keinginan mengatur sekalian kegiatan Agustusan, kan sebentar lagi kita akan ada kegiatan peringatan kemerdekaan ya, yang ke berapa ini? 80 ya. Itu bagaimana kalau diatur sekalian? Ini sempat terjadi tarik ulur. Nah ini kalau kita menyangkut yang lain nanti kemana-mana ini terlalu melebar, tidak fokus. Akhirnya ya nanti lain waktu kan biasanya Pemkab Tulungagung itu menjelang Agustusan juga ada rapat koordinasi lagi. Kalau Agustusan nanti bisa diangkat berikutnya Pak Faris. Ya. Atau mungkin sudah. Kemarin sudah ada himbauan-himbauan dari tahun ke tahun MUI melalui ya Anang kemarin juga sudah ngasih beberapa poin penting. Satu di antaranya kalau kita review hendaknya pawai atau namanya karnaval tidak mengganggu waktu sholat. Itu mungkin gitu. Nanti menjelang Agustus diangkat lagi, saya kira masih relevan itu. Sesi kedua mungkin lebih detail lagi. Jadi intinya kemarin rapat koordinasi stakeholder yang berhubungan dengan SON atau fatwa MUI ini lancar, tidak ada kendala ya sampai akhir Agus ya. Bahkan dari perwakilan kepala desa saat itu juga memberikan masukan-masukan. Ya masukan yang positif, justru mendukung untuk mengatur ketertiban penggunaan sound system itu ya. Teman-teman sound system, sahabat-sahabat pemilik rental kemarin sudah diskusi juga. Intinya kami siap diatur. Tapi jangan dilarang. Iya dong. Ya, kalau sound dilarang ya nggak ada sound. Itu kadang-kadang itu ya masyarakat itu karena istilahnya masih emosi, terutama yang terkait itu ya kan, wah ini padahal definisinya kan di sound horeg gitu ya. Ini sehingga yang punya sound yang ndak horeg itu ikut-ikutan itu kebakaran. Yang ndak horeg ya tetap dilanjut, wong itu juga manfaat dalam pengajian itu ada sound karena bisa suaranya bisa didengar mustamiin, itu kan juga karena sound. Tapi itu kan sound yang batas desibelnya itu masih di bawah. Gitu. Kalau pengusaha sound atau pemilik soundnya disewa untuk kemaslahatan pengajian sholawatan, dapat pahala nggak itu? Ya dapat pahala, asalkan tadi desibelnya itu tadi tidak menyalahi aturan, intinya begitu. Menyakiti pendengar orang lain dan seterusnya. Ya. Apalagi lebih banyak lagi kalau pahalanya kalau gratis. Gratis ini. Amal jariah nanti. Ya, terakhir ke Rauf, harapan kepada masyarakat secara khususnya Tulungagung dan secara umum untuk muslimin muslimat dimanapun. Kita sebagai masyarakat awam ya terutama kita ketika ada orang yang punya kapasitas keilmuan memberikan fatwa, ini kita sebagai masyarakat ya kita terima gitu ya, karena terutama dari ini Majelis Ulama Indonesia atau dari Nahdlatul Ulama, ada forum Basul Masail. Ini ketika kita menerima fatwa seperti itu kita pahami ya, dan insya Allah ini sudah melalui kajian keilmuan gitu ya, dan
fas'alu ahla zikri kan. In kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang-orang yang ahli ya kalau kamu tidak mengetahui. Jadi ketika itu ya kita wajib taat ya kepada fatwa ulama itu ya. Tapi kalau MUI ini kan sifatnya hanya fatwa ya, untuk eksekusi di lapangan itu kan yang punya wewenang pemerintah, dalam hal ini kepolisian dan seterusnya. Jadi hanya fatwa kemudian disampaikan kepada pemerintah ulil amri, pemerintah yang punya kewajiban kewenangan untuk ya. menertibkan. Dan itu saya kira semuanya punya tujuan kemaslahatan umat ya, kemaslahatan masyarakat, untuk mengatur tidak ada yang dirugikan, semuanya kehidupan dalam bermasyarakat ini harmonis, toleransi dan seterusnya itu tercipta. Maka sangat baik kalau kita mengikuti aturan dan fatwa-fatwa itu ya. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Gus Rauf waktunya. Sukses ya, selalu, sama-sama. sehat untuk jenengan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di episode berikutnya ya kita nyambung lagi. Kita ketemu lagi. Sahabat MUI Corner, selamat menyongsong Agustusan, pawai, karnaval pembangunan dan berbagai musabakoh ya, kegiatan perlombaan dan kompetisi mudah-mudahan semakin kreatif, semakin bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat. Saya Faris Ramadan undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya jangan sampai lupa, Gus. Oke, siap.